Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Adiansyah dengan NIM 1S1222039. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial pembuatan aplikasi workaround menggunakan bahasa pemrograman Java dengan bantuan Intel Edge sebagai text editornya. Video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Big Data dengan dosen pengampu yaitu Bapak Kadha Masyur Sajia. Oke, jadi langsung saja di sini saya sudah buka di browser saya panduan untuk membuat dan menjalankan aplikasi Hadoop MapReduce dengan Intel Edge IDEA pada OS Windows. Nah, di sini yang pertama memang harus kita install dulu Intel Edge-nya. Karena sini saya sudah install, saya langsung saja ke bagian kode atau source code dari aplikasi workaround-nya. Jadi yang pertama kita buka dulu Intel Edge-nya. Nah, setelah itu kita new project, kita kasih nama workaround. Oke, kita pilih build sistemnya itu Maven, kemudian JDK-nya sudah ada, kemudian di sini ORG workaround. Oke, lalu kita create. Nah, kita tunggu, akan dibuatkan struktur Java-nya, dimana ada folder, ada file pom.xml. Ini untuk dependensinya nanti. Nah, di sini yang pertama kita akan setting dulu dependensinya. Di sini saya sudah buka ya. Untuk dependensinya itu ada di workaround yang mana ya? Tak ada di sebentar, saya lihat sempat saya buka tadi. Nah, ini. Nah, di sini ada panduan untuk menambahkan dependensi. Nah, ini kita copy aja. Lalu kita kembali ke Intel Edge. Di bagian property itu kita buat dulu tag dependencies karena dia akan membungkus dependensinya. Nah, untuk Hadoop-nya ini kita sesuaikan karena saya versi Hadoop-ku 3.3.6, maka saya ubah ke 3.3.6. Oke. Jika sudah, kita ke main Java. Nah, di main Java ini saya akan hapus dulu, saya delete. Oke. Nah, setelah itu saya akan klik kanan dan saya akan buat kelas baru dengan nama workaround. Oke, enter. Oke, jika sudah, selanjutnya saya akan coba bagi layar. Nah, di sini kita akan ikuti source code dari ini panduannya. Oke, pertama kita import dulu. Yang pertama ya, kita import org.apache.hadoop.conf.configuration jangan lupa titik koma. Lalu kita import lagi, import org.hadoop.fs.path titik koma. Ini P-nya huruf besar, path. Oke, berikutnya ada lagi import org.apache
Hadoop .io .int writable titik koma import org .apache .hadoop .io .text. Lanjut, berikutnya itu import org .apache .hadoop .mapreduce .job. Kemudian berikutnya lagi import org .apache .hadoop mapreduce .mapper. Nah, ini untuk yang mappernya. Kemudian import org .apache .hadoop mapreduce .reducer. Jangan lupa titik koma. Kemudian import org .apache .hadoop mapreduce .lib .input .file input format kemudian import org .apache .hadoop .mapreduce .lib .output .file output format ini koma. Kemudian kita import java.io .exception .exception titik koma. Kemudian kita import java.util .string tokenizer. Jangan lupa titik koma. Oke, kemudian di public class word count ini kita akan buat public static class tokenizer mapper yang akan extend dari mapper kemudian objek text teks lagi int writable j buka kurung lagi. Nah, di sini
masih ada error ya. Berarti kayaknya di sini hadupnya nggak terbaca. Kita coba ulang ya. Oke. Nah ini refresh. Oke. Ini udah bisa, udah hilang errornya. Nah ini INT write table, kayaknya salah penulisan ini. Nah salah penulisan, harusnya kayak gini, write table. Kemudian 10 kali itu ada private, center dulu ya, ada private final static int write table 1 sama dengan new int write table. Oke. Kasih nilai dia 1, parameternya 1, value nya 1. Maksud saya itu jadi koma. Kemudian ada private final text word sama dengan new text. Oke. Titik koma jangan lupa. Berikutnya di sini ada public void. Nah, kita kasih keterangan ini adalah override. Oke. Lalu ada public void map dalam kurung objek key, text value, konteks. Oke. Lalu enter. Ini dalam kurung dari mana ya? Oh ya, sorry. Ini enternya di sini. Enter. Throws IO exception, interrupt exception. Sasi buka kurung kurawal, enter. Dalamnya ada string tokenizer itr sama dengan new string tokenizer, kemudian parameternya itu value to string. Ini ada to string. Oke, jangan lupa titik koma. Enter. Nah, di sini kita pakai perulangan while itr dot has more. Ada nggak sih has more tokens. Nah, ini nggak ada has more tokens. Ini sebentar ya. Oke. Kemudian di dalamnya ada word.set itr
has word set itr dot next token titik koma, kemudian dia akan konteks dot write word koma one. Oke. Setelah semuanya, new string tokenizer value to string. Oke, aman. Berikutnya kita akan buat ini satu. Nah, di sini ya. Kita akan buat public static untuk kelas int sum reducer. Ini untuk reducernya, reducer. Enter. Dia akan extend reducer text, int whitetable, text, dan int whitetable. Setelah itu buka kurung kurawal, lalu kita buat variabel private final int writable result dengan nilai sama dengan new int writable. Jangan lupa titik koma. Enter. Kita kasih add override di sini. Kemudian kita buat public void untuk reducernya, public void reduce, kemudian di dalamnya ada text k, lalu ada iterable, kemudian kita akan tambahkan int writable, lalu ada values, konteks, enter. Setelah itu kita throw io exception, interrupt exception, buka kurung kurawal, enter. Lalu kita kasih nama int sum, itu jumlahnya kita set dia dengan nilai 0. Jadi kalau kita menghitung kan jumlahnya itu awalnya adalah dari 0. Lalu kita pakai perulangan for untuk melakukan perhitungannya atau penjumlahannya. Di dalamnya ada int writable, kemudian ada val yang nilainya adalah dari value. Oke, kurung kurawal lagi. Kemudian kita akan jumlahkan setelah kita lakukan perulangan, yaitu sum plus sama dengan val nilai value-nya dot get, kita ambil nilainya, jangan lupa titik koma. Jadi nanti jumlahnya itu dari 0 akan ditambah dengan hasil dari value-nya, seperti itu. Kemudian di bawahnya ada result dot set, hasilnya akan diset menjadi sum, jangan lupa titik koma. Lalu konteks dot write, ada pakai key and result.
Oke. Satu. Yang mana ya? Oke. 1, 2, enter lagi. Yang terakhir kita akan buat void main-nya. Public static void main. Kemudian di dalamnya ada string, kemudian ada list, argumen, lalu ada truth, pakai exception. Nah, terus kita buka kurung kurawal, kemudian ada configuration, conf sama dengan new configuration. Mantap. Berikutnya, nah di sini kita akan set kita buatkan jobnya. Jadi kurang besar J-nya, job sama dengan job dot get instance. Di dalamnya itu ada conf, kemudian ada word count, job name-nya ini ya, word count, job name-nya, word count, nama jobnya ya. Kemudian job dot set jar, ini kan set jarnya, set jar by class. Kelasnya apa? Kelasnya adalah word count dot class, titik koma. Setelah itu kita akan buat job untuk set mappernya, set mapper class. Value di dalamnya itu adalah tokenizer mapper dot class. Oke. Setelah state mapper, berikutnya kita akan job dot set combiner class. Kemudian di dalamnya parameternya adalah int sum reducer dot class. Oke. Berikutnya setelah combiner adalah reducernya, job untuk reducernya. Jadi kita akan set reducer class, kemudian parameter dalamnya itu adalah sama, int sum reducer dot class. Berikutnya untuk output key-nya, job dot set output key class. Dalamnya itu ada text dot class. Enter. Dan terakhir kita akan job dot set set output value class, yang di dalamnya itu adalah int write table dot class. Oke. Setelah semua jobnya kita sudah definisikan, berikutnya adalah untuk settingan file input outputnya dan sistem. File input format dot add input path. Di dalamnya itu ada job, new path, lalu kita kasih parameter argumen dengan nilainya 0. Oke, berikutnya adalah file tadi input, sekarang output format dot set output path, ada job, new
path, new path, dengan nilai 1. Oke, terakhir adalah sistem S-nya besar ya, sistem .exit job .wait for completion true, kemudian tanda tanya 0.21. Oke, kira untuk kode program word count Java-nya sudah selesai kita buat. Oke, kalau tadi ada error, kesalahan dalam penamaan kelas mainnya, sekarang sudah tidak ada error lagi. Berikutnya, setelah kita sudah berhasil membuat word count.java-nya, kita akan coba compile. Caranya kita ke Maven, kita pilih execute Maven goal, lalu pertama kita akan pilih command clean, lalu kita enter. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini sudah finish dan eksekusinya berhasil. Berikutnya dengan cara yang sama kita pilih command install, lalu kita enter. Kita tunggu. Nah, di sini kita akan lakukan compile terhadap file Java-nya yang sudah kita buat tadi. Kita tunggu sampai proses compile-nya selesai. Jika sudah selesai, nanti kita akan dapat file jar-nya di sini di target. Nah, ini kita sudah berhasil mendapatkan file jar-nya. Oke, bisa kita klik kanan, lalu kita coba open in Explorer. Kita lihat filenya. Nah, ini udah ada. Selanjutnya kita kembali ke panduan yang awal, kita perbesar. Panduan yang pertama itu ada di sini. Nah, ini panduan untuk menjalankan aplikasi MapReduce penghitung kata di Windows. Nah, di sini yang pertama, karena kita sudah mempunyai file jar sendiri, jadi kita tidak perlu mengunduh lagi seperti ini. Kita pakai file jar yang sudah kita buat. Kemudian juga ada file input txt-nya yang kita sudah siapkan. Dimana kedua file ini, file jar dan file input itu, dia diminta untuk ditempatkan di folder C atau partisi C. Nah, kita coba pindahkan dulu ya. Nah, ini file jar-nya saya copy, lalu saya ke C dan saya paste di sini. Nah, sudah di sini, ini input file yang saya sudah buat sebelumnya. Kalau kita lihat isinya adalah saya adalah mahasiswa teknik informatika, saya ada di fakultas teknik. Itu isinya. Nah, setelah kita sudah mempersiapkan dua file yang diperlukan, selanjutnya kita akan coba buka CMD. Kita run administrator. Oke, di sini sudah terbuka. Saya balik layar saja. Nah, setelah kita sudah masuk ke dalam CMD sebagai administrator, kita arahkan dulu path-nya ke folder di mana Hadoop berada. Jadi kita cd, lalu kita cd Hadoop /sbin. Kita enter. Nah, kita sudah masuk di folder sbin-nya. Lalu kita jalankan perintah ini, start all cmd. Start all.cmd. Oke, kita enter. Kita tunggu sampai prosesnya berjalan. Jangan kita close ya, kita minimize saja. Kita minimize. Ini apakah udah jalan ya? Belum ya, ini makan waktu yang agak lumayan. Nah, ini udah jalan ya. Setelah kita jalankan Hadoop-nya, berikutnya kita keluar lagi.
Lalu kita coba ikuti perintah ini sesuai gambarnya. Yang pertama kita akan coba Hadoop dfs admin min save mode leave. Nah ini kita enter. Oke, udah save mode is off, berhasil. Berikutnya kita akan buat folder atau buat directory di HDFS dengan perintah hadoop fs min mkdir spasi / input _ dir, lalu kita enter. Oke, kita coba cek di localhost-nya. Kita ke utils, browse the file system, lalu kita go. Nah ini kita cek ada input dir, sudah berhasil dibuat. Kita kembali lagi. Selanjutnya kita akan salin berkas inputan, yaitu file txt, dan akan kita masukkan ke input directory. Karena ini input directory-nya ini masih kosong ya, kalau diklik, nah ini masih kosong. Jadi kita kembali lagi di sini. Kita akan pindahkan folder input file ini yang ada isinya tadi ke dalam input directory. Kita ikuti komen berikut. Kita ketikkan hadoop fs min put nama foldernya, path-nya, jalurnya. Nah, itu ada di C, di partisi C titik 2 backslash input underscore file, nama filenya tadi ya, .txt. Lalu kita akan masukkan kemana, tujuannya adalah di input underscore dir. Oke, kita enter. Nah, kalau kita cek di sini, kita masuk ke input. Nah, ini sudah ada input file txt. Nah, kalau kita tidak mau cek di situ, kita juga bisa lakukan komen ini untuk verifikasi apakah file tersebut sudah masuk atau belum. Caranya kita ketikkan hadoop fs min ls / input underscore dir backslash, kayak gini kan. Kalau kita enter, jika sudah ada, nah di sini Alfian nama usernya. Nah, kemudian di sini ada input directory. Di dalam input directory itu ada input file.txt, berarti filenya berhasil masuk. Nah, berikutnya kita akan verifikasi isi dari input file.txt. Bisa juga kita lakukan di localhost-nya. Caranya kita klik input file.txt, kemudian kita hit the file. Nah, di sini akan ada, saya adalah mahasiswa teknik informatika, saya ada di Fakultas Teknik. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita coba pakai komen, caranya kita ketikkan adalah hadoop dfs min cat backslash input underscore directory backslash input underscore file .txt, lalu kita enter. Kita tunggu. Nah, di sini sudah ada isinya, adalah saya adalah mahasiswa teknik informatika, saya ada di Fakultas Teknik. Nah, berikutnya kita akan jalankan file jar yang sudah kita buat tadi di Intel Edge. Nah, karena kita sudah pindahkan di folder C, nah kita langsung jalankan saja dengan perintah. Nah, ini hadoop jar C. Nah, karena saya nama filenya berbeda, jadi saya coba copy aja dari sini. Copy nama filenya, backslash, kita paste. Nah, .jar, tambahkan .jar. Kemudian perlu diketahui di sini ada perbedaan perbedaan nama package-nya, kemudian nama kelasnya. Jadi tidak bisa kita ikuti ini. Tapi di sini kalau kita coba cek di codingannya kita di awal, nah di sini kalau dilihat adalah package-nya adalah org word count, dan public class-nya itu adalah, atau kelas mainnya itu adalah word count. Jadi di sini
Setelah jar ini kita ketikkan dulu org dot word count spasi nama public classnya tadi adalah word count, lalu spasi slash input underscore directory, kemudian spasi output underscore dir. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada yang kelupaan. Kalau di bagian ini harusnya dot word count karena nama kelasnya ya. Jika sudah, kita enter. Kita tunggu prosesnya. Ini lumayan memakan waktu lama karena kita harus tunggu dulu MapReduce-nya berjalan, kemudian file jar-nya dijalankan. Nah, ini juga bisa kita tracking untuk job-nya. Nah, ini kita ikuti link ini, kemudian kita buka di browser, itu kita bisa diarahkan ke cluster untuk melihat job dari MapReduce-nya. Oke, di sini di cluster ini kita bisa lihat ya, ada usernya saya, kemudian nama job yang sedang berjalan yaitu word count. Oke, kita kembali ke CMD. Di sini masih berjalan prosesnya, kita tunggu saja sampai prosesnya itu selesai. Lumayan lama emang. Nanti hasil akhirnya seperti ini. Ada job counter, kemudian MapReduce framework. Nah, di sini kita bisa lihat info MapReduce job, dimana mappernya itu berjalan 0%, reduce-nya masih 0%. Nah, di sini sudah mulai jalan. Kita tunggu sampai mappernya 100% dan reduce-nya juga itu 100%. Artinya semua proses sudah berjalan. Kita tunggu saja. Nanti saya akan percepat ya videonya karena ini terlalu lama untuk menunggu proses mappingnya, ini agak lama emang. Nah, di sini mappernya udah 100%, reduce-nya masih 0%.
Nah, di sini sudah 100%, mapper dan reduce-nya sudah 100%. Kita tunggu saja, ini sudah sedikit lagi akan selesai. Kalau kita lihat di dokumentasinya, oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan coba verifikasi isi keluaran atau output yang dihasilkan. Sebenarnya kita bisa mengakses di localhost-nya. Kita keluar dari ini. Lalu kita lihat di sini ada output dir. Lalu kita pilih yang port. Kemudian kita head. Nah, di sini kita sudah bisa lihat ya hasilnya dari inputan file. Saya adalah mahasiswa teknik informatika dan saya berada di Fakultas Teknik. Jadi kata teknik itu berulang sebanyak 2 kali dan kata saya juga ada 2 kali. Selebihnya yang lain itu ada 1. Oke, kalau kita mau lihat atau kita verifikasi lewat CMD itu caranya dengan mengetikkan Hadoop dfs mincat spasi output, nama foldernya yaitu output underscore directory, kemudian bintang, enter. Nah, sini kita bisa lihat ya outputnya. Teknik itu ada 2 kata, saya juga ada 2 kata, selebihnya yang lain itu ada 1 kata. Nah, sekira itu saja yang dapat saya praktekkan mengenai tutorial membuat aplikasi word count from scratch. Jadi jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.